Apa jadinya kalau liburan yang awalnya cuma ingin bersenang-senang berubah menjadi perjuangan hidup dan mati di dalam sebuah gua? Halo guys, kenalkan saya Yo, selamat datang di plot The Devil's Mouth. Sebuah film berjudul The Devil's Mouth yang dirilis pada tahun 2026 dan digarap oleh sutradara Jeff Ledlow. Secara keseluruhan, film ini menceritakan 5 orang mahasiswa yang baru saja lulus dan sedang berlibur di Thailand. Awalnya mereka hanya ingin menikmati liburan dan menjelajahi sebuah gua yang terkenal bernama Devil's Mouth. Namun siapa sangka, tempat yang awalnya mereka kira akan menjadi pengalaman seru justru berubah menjadi mimpi buruk. Sebab di dalam gua tersebut ternyata terdapat seekor predator yang tidak seharusnya berada di sana. Cerita berlatar di Thailand dan berfokus pada 5 orang, yaitu Sarah, Max, James, Greg, dan Adrian. Pada awal cerita, mereka sedang berusaha menyewa sebuah kapal milik seorang pria lokal yang kita sebut saja Pak Sukri. Namun karena Pak Sukri masih ragu dengan mereka, Max pun berusaha membujuknya dengan sedikit rayuan. Alhasil, Pak Sukri akhirnya luluh dan mereka berhasil menyewa kapal untuk bersenang-senang. Di atas kapal, Max dan Sarah kemudian berbincang mengenai pekerjaan Sarah di Los Angeles. Sebelumnya, mereka memang sudah berjanji akan bekerja di sana setelah lulus. Namun, Max ternyata mendapatkan pekerjaan di New York dan mengajak Sarah untuk pindah bersamanya. Hal ini membuat Sarah sedikit kecewa, karena rencana yang sudah mereka bicarakan sebelumnya jadi berubah. Tak ingin berlarut dalam kekecewaan, Sarah kemudian mengajak Max berenang. Namun Max menolak dan lebih memilih bermain flip cup bersama yang lainnya di atas kapal. Terpaksa Sarah pun memutuskan untuk berenang sendirian. Saat Sarah sudah berada cukup jauh dari kapal, Pak Sukri datang dan menanyakan keberadaan satu wanita lagi. Karena salah paham, Max malah menyebut Adrian yang saat itu sedang berada di toilet. Pak Sukri kemudian menjelaskan bahwa mereka harus segera kembali. Masalahnya, Max yang sedang asyik bermain flip cup seakan-akan lupa kalau Sarah masih berenang. Dan kita yang menonton pun mulai bertanya-tanya, ini orang benar-benar lupa atau sengaja? Sadar bahwa dirinya mulai ditinggalkan, Sarah berusaha berteriak sekuat tenaga agar mereka mendengarnya. Namun suara musik di atas kapal terlalu keras, teriakan Sarah pun tidak terdengar sama sekali. Ketika Sarah mulai pasrah dengan keadaan, tiba-tiba muncul sesuatu di dekatnya. Seekor ubur-ubur, dan sialnya bukan cuma satu, melainkan sekelompok ubur-ubur penyengat. Sarah yang panik berusaha menjauh, tetapi sengatan ubur-ubur tersebut membuat tubuhnya kesulitan bergerak. Di saat yang sama, Adrian baru saja keluar dari toilet. Ia sadar bahwa Sarah tidak terlihat dan langsung bertanya, "Di mana Sarah?" Mereka pun akhirnya menyadari kesalahan tersebut dan segera meminta Pak Sukri menghentikan kapal. Saat ditemukan, Sarah sudah berada dalam kondisi penuh bekas sengatan. Ia tentu saja kecewa dan marah karena mereka meninggalkannya. Adrian meminta maaf karena memang tidak mengetahui bahwa Sarah sedang berenang. Namun berbeda dengan Adrian, Max justru berusaha mengelak. Padahal sebenarnya Max tahu kalau Sarah sedang berenang. Ia berdalih bahwa ketika Pak Sukri bertanya tadi, dirinya mengira yang ditanyakan adalah keberadaan Adrian. Saat mereka sedang makan malam, Max bahkan masih mengungkit masalah tersebut. Alih-alih mengakui kesalahannya, Max malah menyalahkan Pak Sukri karena meninggalkan Sarah. Menurutnya, menghitung penumpang dan memastikan semua orang berada di kapal adalah tugas sang kapten. Bahkan, Max menyarankan agar Sarah menuntut Pak Sukri kalau memang mau. James kemudian menegaskan bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan karena sebenarnya tidak sepenuhnya salah siapapun. Namun Max kembali beralasan bahwa dirinya tidak menyadari keberadaan Sarah dan mengira Sarah masih berada di kapal. Sarah langsung menyela. Ia tahu bahwa Max sebenarnya mengetahui dirinya sedang berenang. Max kemudian berdalih bahwa semua itu bukan salahnya karena dirinya bukan kapten yang mengatur setiap detail perjalanan. Sarah hanya menjawab singkat, "Sejak kapan?" Sebab selama ini justru Max lah yang selalu mengatur semuanya dan bersikap seolah-olah dirinya adalah pemimpin rombongan. Perkataan tersebut membuat Max kesal dan meninggalkan meja makan. James kemudian menyusul Max agar suasana tidak semakin panas.
Setelah sama-sama menurunkan ego, Max dan Sarah akhirnya memutuskan untuk saling memaafkan dan kembali berdamai. Malam harinya, mereka bersantai di pinggir pantai sambil membicarakan rencana untuk menjelajahi Devil's Mouth keesokan harinya. Adrian dan Max kemudian mengajak Sarah berenang, namun Sarah menolak karena masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya Max dan Adrian pergi berenang tanpa Sarah. Saat sedang asik berenang, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu. What was it? Mama, there, what's that? The thing that just rolled up on the beach. Watch out. Seekor kura-kura yang sudah mati, namun yang membuat mereka merinding. Tubuh kura-kura tersebut hanya tersisa sebagian. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, makhluk apa yang bisa membuat kura-kura sebesar itu kehilangan sebagian tubuhnya? Yang jelas, kalau melihat bekasnya, gigitan makhluk tersebut adalah hal yang tak wajar. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Devil's Mouth. Sepanjang perjalanan, mereka masih bisa melihat bekas-bekas kerusakan akibat tsunami yang sebelumnya melanda kawasan tersebut. Setibanya di lokasi, mereka bertemu dengan Wet, seorang warga asli Thailand yang akan menjadi pemandu mereka. Wet menjelaskan bahwa hari itu mereka akan berenang menyusuri bagian dalam Devil's Mouth. Karena itu, siapapun yang takut air atau tidak bisa berenang diminta untuk memberitahunya. Namun karena semua merasa bisa berenang, perjalanan pun dilanjutkan. Sesampainya di mulut gua, Wade memberikan briefing dan menjelaskan dua jalur yang bisa mereka pilih. Jalur hijau merupakan jalur yang lebih mudah dan relatif aman, sedangkan jalur merah jauh lebih sulit dan penuh tantangan, bahkan sebagian aksesnya sudah tertutup akibat badai. Sarah tentu saja lebih memilih jalur hijau. Maklum, setelah insiden ubur-ubur kemarin, rasa traumanya terhadap hewan-hewan air masih belum hilang. Namun Max, manusia yang sepertinya alergi dengan kata aman, justru menginginkan jalur merah. Menurutnya, mereka datang ke sini untuk mencari tantangan dan keseruan. Wade sebenarnya sudah menyarankan jalur hijau, tapi karena terus didesak oleh Max, ia akhirnya memberikan pilihan terakhir. Jika Sarah setuju, maka mereka akan mengambil jalur merah. Sarah yang tidak ingin menjadi penghambat akhirnya terpaksa menyetujuinya, dan dengan begitu, mereka pun memilih jalur paling berbahaya. Selain Wade, mereka juga ditemani seorang penyelam bernama Ryan. Ryan tampaknya memberikan perhatian khusus kepada Sarah. Bahkan ia langsung mengetahui bahwa Max merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas insiden ubur-ubur yang dialami Sarah. Ryan kemudian meminta Sarah agar tidak sungkan memberikan kode apabila membutuhkan bantuan selama berada di dalam gua. Sarah masih terlihat gugup. Ia mencoba memberanikan diri turun ke air. Namun tiba-tiba ia melihat sesuatu yang besar di dalam air. Sarah langsung berteriak karena mengira melihat seekor belut besar. Tidak ada yang percaya kepadanya, apalagi mereka sedang berada di air tawar. Singkat cerita, mereka mulai menyusuri bagian dalam gua. Karena baru pertama kali datang ke tempat tersebut, semuanya terlihat kagum dengan ukuran Devil's Mouth yang besar dan suasananya yang cukup menyeramkan. Sementara itu, Sarah masih sibuk dengan rasa takutnya terhadap kedalaman air. Bahkan kata-kata motivasi dari teman-temannya tidak cukup untuk menghilangkan traumanya. Tak lama kemudian, Sarah melihat Ryan yang ternyata sedang menyelam di bawah mereka. Blue tunnel. Sunlight hits white sand. Sorry. Setelah semakin jauh masuk ke dalam gua, mereka sampai di sebuah lokasi yang sudah lama mereka dengar selama berada di Thailand. Namun tempat tersebut ternyata bukan akhir perjalanan. Justru disinilah petualangan mereka yang sebenarnya dimulai. Mereka kemudian sampai di gua kerangka. Menurut cerita, di bawah tempat tersebut terdapat banyak kerangka manusia. Konon, semuanya merupakan korban bencana tanah longsor di masa lalu yang membuat sebagian warga desa terkubur. Tempat tersebut tentu saja semakin menambah suasana horor, terutama bagi Sarah.
Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sambil sesekali mendokumentasikan liburan mereka. Namun, suasana kembali berubah ketika mereka menemukan banyak bangkai ikan laut di dalam gua. Sarah menduga ikan-ikan tersebut mungkin terbawa masuk melalui terowongan saat tsunami dan akhirnya mati karena berada di air tawar. Watt kemudian meminta mereka melanjutkan perjalanan. Sarah mulai heran kenapa dirinya selalu mendapatkan perlakuan khusus dari Watt dan Ryan. Watt akhirnya menjelaskan bahwa Max memang meminta mereka untuk memastikan Sarah tetap aman selama berada di dalam gua. Semakin jauh mereka masuk, pemandangan bebatuan semakin terlihat menakjubkan sekaligus menyeramkan. Max bahkan sempat mengatakan ingin membuat semacam prasasti sebagai kenang-kenangan atas persahabatan mereka. Watt kemudian mengajak mereka melanjutkan perjalanan karena masih banyak bagian gua yang harus mereka lihat. Di tengah perjalanan, Adrian meminta istirahat karena kakinya terkena batu tajam. Sarah segera mengobati luka Adrian dengan peralatan seadanya. Menurut SOP Watt, jika ada seseorang yang terluka, seharusnya mereka kembali. Namun Max justru mengatakan bahwa Adrian masih kuat untuk melanjutkan. Menurutnya, mereka akan menyesal kalau tidak menjelajahi keseluruhan gua, dan keputusan itu ternyata menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Tanpa mereka ketahui, Ryan baru saja diserang sesuatu di dalam air. Namun Max sudah memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan tanpa terlalu memperdulikan kondisi Adrian. Mereka kembali menikmati air yang terlihat begitu tenang dan jernih. Sementara Watt mulai menyadari satu hal, Ryan tidak terlihat. Sarah yang paling peduli kepada Adrian bahkan memberikan pelampung miliknya demi keselamatan temannya. Setelah itu, Sarah mencoba menyelam untuk mengembalikan keberaniannya. Namun beberapa saat kemudian, Sarah menemukan darah di dalam air. Mereka juga menemukan peralatan menyelam milik Ryan. Dari situ mereka akhirnya sadar bahwa Ryan telah diserang oleh sesuatu. Shock. What? Watt tidak percaya bagaimana bisa ada hiu di dalam gua. Namun semuanya mulai masuk akal ketika mereka mengingat tsunami yang terjadi seminggu sebelumnya. Kemungkinan besar gelombang tsunami telah menyeret hiu tersebut masuk melalui terowongan yang terhubung dengan laut. Sekarang mereka menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Mereka harus memilih antara bertahan dan menunggu bantuan, atau memaksa keluar sambil dibayangi predator yang bisa menyerang kapan saja. Watt akhirnya pergi lebih dulu untuk mencari jalan keluar. Mau tak mau mereka pun mengikuti Watt, namun di tengah perjalanan mereka baru menyadari bahwa Greg sudah menghilang. Greg, buddy. Please, I'm sorry. Just leave me, okay? Untungnya James berhasil membujuknya untuk terus bergerak dan menyusul Watt yang sudah berada jauh di depan. Namun belum sempat mereka merasa aman, hiu tersebut kembali menyerang. Serangannya menyerang Greg dan Adrian ke dasar gua. Adrian berhasil lolos, namun Greg tidak seberuntung itu. Kini mereka harus mencari tempat berlindung sebelum menjadi korban berikutnya. Untuk sementara mereka merasa aman, namun mereka juga sadar bahwa luka pada tubuh Adrian bisa menarik perhatian hiu. Di tengah keadaan yang semakin kacau, Adrian masih sulit menerima kenyataan bahwa Greg telah pergi. Sementara itu, Max justru ingin bertahan dan berharap Watt akan kembali membawa bantuan. Berbeda dengan Sarah, ia ingin segera meninggalkan gua melalui jalur yang sebelumnya mereka lewati. Namun, Max kembali meminta Sarah untuk bertahan di tempat tersebut. Tak lama kemudian, Watt yang sedang mencari jalan keluar justru menyadari bahwa keberadaannya telah diketahui oleh hiu banteng. Ia mencoba bertahan dengan berpegangan pada bebatuan. Dengan hilangnya Watt,
Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan dari luar semakin tipis. Max kemudian memutuskan pergi bersama James untuk mencari jalan keluar. Namun situasi kembali berubah ketika hiu tersebut terjebak di antara bebatuan. Sarah melihat kesempatan itu. Sayangnya Adrian terlalu ketakutan untuk bergerak dan pada akhirnya Alright, I'm coming! I'm coming! Adrian juga menjadi korban. Kejadian tersebut membuat Max benar-benar terpukul. Liburan yang awalnya ia biayai untuk bersenang-senang kini justru membuatnya kehilangan Greg dan Adrian. Sekarang hanya tersisa Sarah, Max, dan James. Mereka kemudian kembali dihadapkan pada pilihan jalur. Max ingin melewati Gua Sarang Madu karena menurutnya banyak bebatuan di sana yang bisa menyulitkan hiu. Namun Sarah punya pendapat berbeda. Menurutnya mereka sebaiknya menuju terowongan tempat ikan-ikan mati karena jalur tersebut lebih dekat dengan pantai. Perdebatan kembali terjadi. James akhirnya berpihak kepada Sarah karena menurutnya mereka membutuhkan akses tercepat untuk keluar. James bahkan sudah muak dengan sikap Max yang selalu ingin semua orang mengikuti keputusannya. Jangan hanya karena Max yang membiayai liburan, lalu keselamatan semua orang juga harus mengikuti keinginannya. Namun James tetap tidak mungkin membiarkan Max pergi sendirian. Akhirnya Sarah terpaksa ikut menuju Goa Sarang Madu. Untuk sementara, Sarah memilih tidak memperdebatkan masalah tersebut. Max memimpin perjalanan menuju Goa Sarang Madu yang menurutnya bisa menjadi tempat untuk menjebak hiu. Map says there's an underwater entrance here. I'll go check it out. It's a long breath hold. Well, we can do it. Masalahnya, untuk sampai ke sana mereka tidak cukup hanya berenang. Mereka juga harus melakukan pendakian tanpa perlengkapan yang memadai. Di tengah perjalanan, James bahkan sempat curhat bahwa ia tidak mau mati di tempat seperti ini. Tak lama kemudian, Sarah melihat cahaya yang seolah menunjukkan adanya jalan keluar lain. Is that daylight? Oh my god! Oh my god! What do I do? What's underneath me? Hold on to her hand! No, I can't. She's gonna drop me. Stop. Ketika hiu akhirnya pergi, Sarah bahkan sempat ingin melepaskan Max karena sudah tidak kuat mengangkat tubuhnya. Namun Max tetap memaksa. Sarah pun harus menahan beban Max sambil berusaha tetap bergerak. Let you go. No, no, babe, no, no! We gotta go. We gotta go. Okay, hold on. Sebelum melanjutkan perjalanan, Sarah mencari jalur lain. Ia kemudian menemukan sebuah terowongan dan mengajak James serta Max untuk melewatinya. Untungnya terowongan tersebut memiliki beberapa ruang udara yang memungkinkan mereka mengambil nafas. Mereka pun melanjutkan perjalanan meskipun tak ada yang tahu terowongan itu akan membawa mereka kemana. Sarah yang sebelumnya terkena bebatuan mulai khawatir darah dari lukanya akan kembali menarik perhatian hiu. Mereka pun terus waspada karena di tempat seperti ini, hiu bisa muncul kapan saja. Selain dikejar hiu, persediaan udara mereka juga semakin menipis. Namun mereka terus bergerak mengikuti naluri Max yang masih ingin bertahan hidup. Sampai akhirnya nasib buruk kembali menghampiri. James terjepit oleh sebuah stalagmit berukuran besar. Sarah dan Max berusaha membebaskannya sambil sesekali mengambil udara. Namun James sadar bahwa usaha mereka sia-sia. Ia kemudian menyuruh Sarah dan Max untuk pergi meninggalkannya. Satu persatu orang terdekat Max telah pergi di dalam gua ini. Dan sesuai pesan terakhir James, Sarah mengajak Max untuk terus bergerak. Setelah cukup jauh menyelam, mereka menemukan jasad yang sudah tidak utuh.
hiu akhirnya pergi setelah mendapatkan makanannya. Untuk sementara, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun pengejaran tersebut justru membawa Sarah dan Max kembali ke lokasi sebelumnya, tempat yang sama ketika mereka hendak menuju gua sarang madu. Sarah akhirnya memutuskan untuk menjalankan rencana yang sejak awal ia ingin lakukan. Sarah mengajak Max untuk segera bergerak daripada terus meratapi pelarian mereka yang sebelumnya berakhir sia-sia. Namun Max semakin enggan turun karena mendengar suara yang ia kira berasal dari hiu banteng. Sarah kemudian mencoba memastikan terlebih dahulu apakah benar itu suara sang hiu atau hanya sesuatu yang lain. Ternyata sang hiu memang berada di sana, namun predator tersebut sedang sibuk menyantap kelelawar. Mungkin karena persediaan makanan di dalam gua sudah semakin menipis. That's the blue tunnel. That's the exit. Sarah menyarankan agar mereka berlindung dan menunggu sampai hiu benar-benar pergi. Tetapi Max sudah tidak tahan. Ia ingin segera keluar dari tempat yang sudah merenggut semua orang terdekatnya. What are you doing? I need to see the way. Till it leaves. We can't let it follow us into the tunnel. Damn it. Sarah kemudian melakukan berbagai cara untuk mengalihkan perhatian hiu. Namun serangan predator tersebut membuat struktur gua mulai terguncang. Bebatuan pun berjatuhan, sang hiu akhirnya pergi. Namun hantaman batu membuat tangan Max cedera hingga tubuhnya mulai kehilangan tenaga dan kesadaran. Sarah tetap berusaha membawa Max melewati terowongan yang sejak awal ingin ia gunakan. Akhirnya mereka berhasil sampai di bagian yang lebih dekat dengan mulut gua. Namun mereka tidak berani turun ke air. Mereka tahu hiu tersebut pasti bisa kembali kapan saja. Di titik ini, Max akhirnya benar-benar menyesal. Ia sadar bahwa sikapnya yang selalu merasa paling tahu telah membawa mereka ke situasi mengerikan ini. Sarah kemudian meminta Max menunggu sementara dirinya mengecek sebuah lubang yang diyakini menjadi jalur masuk ikan laut dan hiu ke dalam gua. Namun ternyata lubang tersebut berada sangat tinggi dari permukaan laut. Jalan keluar mereka kembali menjadi masalah. Tali yang mereka miliki ternyata tidak cukup panjang untuk mencapai bawah. Sarah akhirnya memutuskan menunggu sampai air laut pasang. Damn. It's low tide, so if we just wait for the tide to come in and then we can climb out in a few hours. Malam pun tiba. Max hanya bisa meratapi kematian teman-temannya. Semua orang yang sebelumnya datang bersamanya untuk menikmati liburan kini telah pergi. Sarah kemudian mengajak Max memeriksa kembali ketinggian air laut dan akhirnya air laut sudah cukup tinggi. Inilah waktunya. Mereka segera bersiap menuruni tebing. Keduanya mengikatkan tali ke tubuh masing-masing demi menjaga keselamatan. Perlahan mereka mulai turun. Namun Max mengalami kesulitan, tangannya yang terluka membuat gerakannya semakin berat. Sarah terus memberikan arahan agar Max bisa sampai ke tempatnya. Sedikit lagi, Max hampir berhasil. Namun tiba-tiba sebuah bayangan muncul dari dalam air. Dalam keadaan panik, Sarah melihat bebatuan rapuh yang sebelumnya pernah dinaiki Greg. Dan kali ini, Sarah mendapatkan sebuah ide. Ia akan menggunakan batuan tersebut untuk menjatuhkan hiu. Sarah kemudian mencoba memancing predator tersebut agar datang menuju posisi batuan rapuh. Ia sengaja menjadikannya dirinya sebagai umpan, namun hiu tidak kunjung mendekat. Sarah akhirnya menggunakan darah dari tubuhnya untuk menarik perhatian sang predator. Dan benar saja, hiu banteng akhirnya bergerak menuju Sarah. Sarah menunggu sampai posisinya tepat. Lalu ia membuat hiu tersebut menghantam bebatuan rapuh di belakangnya. Bebatuan pun runtuh. Hiu banteng akhirnya tertimbun dan terhantam bebatuan tajam. Predator yang sejak awal meneror mereka akhirnya tidak bergerak lagi. Sarah sendiri ikut terseret oleh arus dan sempat kehilangan arah. Namun ketika keadaan mulai tenang,
ia menemukan sebuah lubang di dalam gua, dan kali ini setelah perjalanan panjang dan penuh ketakutan, Sarah akhirnya berhasil keluar dari Devil's Mouth. Ia menjadi satu-satunya orang yang selamat dari teror hiu banting yang masuk ke dalam gua akibat gelombang tsunami. Dan kalau dipikir-pikir kembali, Devil's Mouth memang bukan gua biasa. Banyak jalur dan lubang di dalamnya yang terhubung langsung dengan laut. Itulah yang memungkinkan berbagai makhluk laut ikut terseret masuk ke dalam gua. Dan sekedar informasi, hiu banteng memang dikenal mampu bertahan di lingkungan air dengan kadar garam yang rendah. Jadi kemunculan hiu tersebut di dalam air tawar bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Dan begitulah akhir dari The Devil's Mouth.